patung terbesar yang harus dihancurkan itu bukan patung dalam wujud fisik, tapi patung terbesar yang harus dihancurkan adalah ketidakmauan kita untuk berubah. Itu patung yang paling besar. Sifat kita yang tidak mau berubah, merasa paling benar, merasa paling hebat, paling soleh, semua orang salah, dan tidak perlu mendengar siapapun lagi. Itu patung terbesar yang harus dikampakin. Dan saya baru sadar, ternyata Nabi Ibrahim yang dikampakin dari ayahnya bukan patung yang di luar, bukan yang bersifat fisik, tetapi sifat yang tidak mau berubah. Dan patung itu yang berbahaya dalam diri kita. Patung yang fisik apa bahayanya? Hanya seni, tapi ketidakmampuan kita untuk mengubah diri. Kekeh, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu yang sangat berbahaya. Satu ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Ini ayatnya. Ini Quran surat Al-Qalam, surat ke-68, ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Saya cuma mengingatkan kepada kita semua, manusia sekelas apapun di dunia ini tidak ada yang diberi hak untuk menyalahkan orang lain. Tidak ada yang diberi hak untuk menghukumi orang lain, apalagi menganggap ini sesat, ini tidak sesat. Tidak ada yang diberi hak itu. Karena Quran sendiri mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini semoga menjadi referensi bagi kita untuk tidak gegabah dalam menilai orang lain. Biarkan semua orang berjalan di kesadarannya masing-masing. Tidak ada yang salah. Bahkan orang yang melakukan kejahatan hari ini pun bagi saya, biarkan. Dia akan belajar dari yang dilakukannya. Saat dia melakukan kejahatan, dia juga akan menerima akibatnya. Saat dia menerima akibat, dia pun akan belajar dari akibat yang ditimbulkannya. Semesta tidak pernah menghukum siapapun, hanya mengajarkan supaya tambah baik. Semesta ini diciptakan oleh Allah menurut hukum sebab akibat. Siapapun yang menimbulkan sebab baik akan menerima akibat baik. Siapa yang menimbulkan sebab buruk akan menerima sebab yang buruk. Oleh karena itu, jangan usil, jangan komentar, maafkan semua orang dan biarkan mereka berjalan di jalannya masing-masing. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Orang jahat hari ini mungkin juga masih punya masa depan. Jangan menolak orang lain, jangan menghukum orang lain, karena dia tidak seperti yang kita mau, kemudian kita menghukumnya. Wah, kamu dikutuk, kamu diazab. Tuhan tidak pernah mengutuk, Tuhan tidak pernah mengazab. Dia maha welas, maha asih. Dia hanya menegur kita